pada video kali ini kita masih akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu membahas mengenai latihan soal dan pembahasan SKB Kesehatan Umum CPNS tahun 2021. Dengan materi pembahasannya adalah tentang kebijakan dasar Puskesmas bagian kedua. Buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai, karena materi yang akan kita bahas ini adalah salah satu materi yang diujikan di ujian SKB tahun lalu, dan tidak menutup kemungkinan materi ini juga akan diujikan di ujian SKB tahun ini. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Berikut ini yang bukan termasuk upaya kesehatan pengembangan adalah A. Upaya kesehatan sekolah, B. Upaya kesehatan pengobatan tradisional, C. Upaya perawatan kesehatan masyarakat, D. Upaya kesehatan kerja, atau E. Upaya laboratorium medis. Dan jawaban yang tepat adalah E. Upaya laboratorium medis. Berikut ini adalah upaya kesehatan pengembangan di puskesmas. Yang pertama, upaya kesehatan sekolah. 2. Upaya kesehatan olahraga. 3. Upaya perawatan kesehatan masyarakat. 4. Upaya kesehatan kerja. 5. Upaya kesehatan gigi dan mulut. 6. Upaya kesehatan jiwa. 7. Upaya kesehatan mata. 8. Upaya kesehatan usia lanjut. Dan yang terakhir, upaya pembinaan pengobatan tradisional. Nah, di sini untuk upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat, serta upaya pencatatan dan pelaporan, tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan puskesmas. Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan puskesmas, yaitu A. Paradigma sehat, B. Pertanggungjawaban wilayah, C. Kemandirian masyarakat, D. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan, atau E. Teknologi tepat guna. Jawaban yang tepat adalah A. Paradigma sehat. Berikut ini adalah 6 prinsip penyelenggaraan puskesmas. Yang pertama, paradigma sehat, yaitu puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban wilayah, di mana puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Lalu yang ketiga, kemandirian masyarakat. Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Lalu yang kelima, teknologi tepat guna, yaitu puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Dan yang terakhir, keterpaduan dan kesinambungan, yaitu puskesmas mengintegrasikan dan mengordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor, serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi tersebut diantaranya kepala puskesmas, kepala tata usaha, dan penanggung jawab. Berikut ini yang bukan merupakan syarat menjadi kepala puskesmas adalah A. Berstatus sebagai aparatur sipil negara, B. Memiliki pendidikan bidang kesehatan sebagai dokter, C. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 tahun, D. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, atau E. Masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memiliki pendidikan bidang kesehatan sebagai dokter. Kepala puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Berikut ini adalah syarat menjadi kepala puskesmas. Yang pertama, berstatus sebagai aparatur sipil negara.
Lalu yang kedua, memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah strata 1 atau diploma 4. Kemudian yang ketiga, pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 tahun. Lalu memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan gambar logo puskesmas di samping, gambar irisan dua buah bentuk lingkaran mengandung makna: A. Keterpaduan dan kesinambungan, B. Pelayanan dan pertanggungjawaban, C. UKM dan UKP, D. Upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembang, atau E. Pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif. Jawaban yang tepat adalah C. UKM dan UKP. Berikut ini adalah penjelasan dari arti lambang puskesmas. Yang pertama, bentuk heksagonal melambangkan keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. Kemudian makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan pergerakan dan pertanggungjawaban puskesmas di wilayah kerjanya. Kemudian yang kedua, irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu UKM dan UKP. Dan yang ketiga, stilasi bentuk sebuah bangunan melambangkan puskesmas sebagai tempat atau wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan. Kemudian yang keempat, bidang segitiga mewakili 3 faktor di luar pelayanan kesehatan yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat, yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku. Kemudian yang kelima, bentuk palang hijau di dalam bentuk segi 6 melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif. Lalu warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas, dan warna putih melambangkan pengabdian luhur puskesmas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Puskesmas menyelenggarakan unit kesehatan masyarakat dan unit kesehatan perorangan tingkat pertama. Berikut ini yang termasuk penyelenggaraan UKM esensial di puskesmas kecuali A. Pelayanan promosi kesehatan, B. Pelayanan gawat darurat, C. Pelayanan kesehatan lingkungan, D. Pelayanan kesehatan keluarga, atau E. Pelayanan gizi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pelayanan gawat darurat. Berikut ini adalah UKM esensial di puskesmas yang terdiri dari 5 kegiatan, yaitu pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Sedangkan pada UKP terdiri dari 5 kegiatan juga, yaitu rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit, kemudian pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan normal, kemudian perawatan di rumah atau home care, dan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat, dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2021.